Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Raja Hizkia memohon kesembuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 6. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja Yehuda tidak ada raja yang seperti dia. Namun Raja Hizkia sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Kondisi pada saat itu kota Yerusalem sedang mengalami masa-masa genting. Yerusalem dikepung oleh musuhnya. Kemudian Raja Hizkia juga mengalami sakit keras. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Ketika Hizkia mendengar apa yang dikatakan Nabi Yesaya, dia memalingkan mukanya kepada Tuhan dan berdoa memohon kemurahan Tuhan. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami persoalan yang berat? Persoalan yang memojokkan kita, persoalan yang datang bertubi-tubi, entah itu sakit penyakit, pekerjaan yang bermasalah, gagal dalam studi dan lainnya. Apakah kita juga berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan Raja Hizkia? Doa Raja Hizkia yang pertama, respon terhadap nubuatan Nabi Yesaya. Nubuatan Nabi Yesaya bukanlah nubuatan yang mendatangkan sukacita, namun duka cita. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Raja Hizkia akan mati. Namun ketika Raja Hizkia mendengar nubuatan itu, respon pertama yang dia lakukan adalah berdoa memohon kemurahan Tuhan. Doa memberikan energi lebih kepada kita, membuat jiwa kita tenang, emosi kita stabil, membuat keputusan lebih mantap. Yang kedua, kehidupan yang saleh merupakan dasar permintaan doa Hizkia. Hidup yang saleh adalah suatu keharusan dari setiap kita yang takut akan Tuhan. Dalam kehidupan Raja Hizkia, kita hidup dengan takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja Yehuda, tidak ada raja yang seperti dia. Raja Hizkia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Namun jangan sampai kita salah berdoa. Cek apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah berdoa dengan benar.
Jangan sampai kita salah berdoa karena motivasi dan tujuan yang salah, bimbang, ada dosa yang belum diselesaikan. Jangan biarkan itu menjadi penghalang doa kita. Doa yang benar memiliki motivasi supaya hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, meninggikan nama Yesus, supaya lewat hidup kita kerajaan Allah dapat diperluas. Yang ketiga, jawaban Tuhan, umur panjang adalah anugerah. Jawaban Tuhan bukanlah diberikan karena kesalehan hidup Hizkia. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Bagaimana kita dapat menerima kehendak Tuhan dalam diri kita? Periksa hati kita, apakah masih ada dendam, kepahitan, kesombongan. Jauhkanlah semua itu dan semakin mendekat kepada Tuhan, mengenal Dia melalui firman-Nya, serta memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan adalah kunci agar kita dapat menerima kehendak Tuhan dalam diri kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus melimpah menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.